Iman bekerja oleh karena kasih. Mari kita baca Markus 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Mari kita baca lagi Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dalam firman Tuhan tersebut kita membaca bahwa Tuhan Yesus pergi ke daerah non-Yahudi. Dan perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus itu juga bukanlah seorang bangsa Yahudi. Sebelum Tuhan Yesus disalib, selalu ada perbedaan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Kita membaca bahwa wanita itu bukanlah seorang bangsa Yahudi. Dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa jika bangsa Yahudi adalah anak-anak atau domba-domba Tuhan, maka perempuan yang non-Yahudi itu adalah seperti anjing saja. Betapa dahsyatnya perbedaannya sekarang kepada kita yang non-Yahudi, tetapi percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Kita sekarang sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga oleh karena penebusan Tuhan Yesus. Ini tertulis dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 19 dan Efesus 3 ayat 6. Betapa besarnya kasih Allah kepada seluruh manusia di dunia ini. Kasih Allah tentulah tidak dapat disangkal atau disangsikan lagi kasih Allah kepada kita manusia. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Allah mengasihi semua manusia di dunia ini, baik Allah Bapa maupun Allah Anak, sama-sama berkorban dalam mengasihi manusia di dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib
menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dan kasih Allah itu kekal selamanya. Yeremia 31 ayat 3 berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih manusia, Tuhan juga menyuruh kita untuk mengasihi. Ini tentu sesuai dengan kodrat kita yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Hukum Tuhan yang terutama adalah untuk mengasihi, yakni kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Sebenarnya Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya, yakni kasih agape ke dalam hati kita ketika kita percaya kepada Yesus dan kita menerima kelahiran baru serta pengampunan dosa. Dengan kasih Tuhan itulah kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Juga kita dapat mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan kasih inilah seharusnya menggerakkan seluruh tindakan kita sepanjang hidup kita. Dan jika kita bergerak dalam kasih, maka iman percaya kita juga bekerja, dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 6 berkata, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jika kita renungkan, maka tidaklah heran jika setiap kali Tuhan berfirman hal itu akan terjadi. Oleh karena Tuhan adalah kasih. Jadi apa saja yang dikatakan Tuhan adalah dengan imannya Tuhan dan dalam kasih-Nya Tuhan. Sehingga semua perkataan Tuhan akan terjadi. Contohnya pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini. Dan Tuhan juga berkata bahwa tidak ada yang mustahil kepada kita yang percaya, yakni kita yang beriman kepada janji-Nya yang tertulis dalam firman Tuhan. Namun supaya iman kita bekerja, kita harus bergerak atau bertindak dalam kasih. Seperti halnya Allah adalah kasih, maka Tuhan juga menyuruh kita agar kita selalu mengasihi, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita sepanjang hidup kita. Lalu iman kita akan bekerja oleh karena kasih kita, yang sebenarnya kasih itu telah dialirkan Tuhan kepada kita semuanya. Bahagian kita adalah menyangkal diri, menolak untuk tetap hidup dalam kehendak daging dan kehendak duniawi, dan jangan menyerah kepada tipu daya setan. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan Lukas 9 ayat 23 menuliskan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kehendak daging dan kehendak roh berlawanan. Kita harus selalu berjalan dalam roh, dalam kasih. Mari kita baca Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yakni supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Dan Roma 13 ayat 8 sampai 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kasih bukanlah sekedar perasaan-perasaan hangat terhadap seseorang. Kasih harus dipraktekkan sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan perasaan-perasaan kita. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Jika kita mempraktekkan kasih dalam hidup kita, maka iman kita akan bekerja. Kuasa Tuhan turun kepada kita. Dengan perkataan lain, jika kasih kita bertumbuh, maka iman kita juga bertumbuh untuk dapat dikerjakan oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan dalam Markus 7 tersebut tentang wanita yang anaknya dirasuk setan dan sangat menderita, kita melihat iman yang bekerja oleh karena kasih yang besar dari Tuhan Yesus dan dari wanita tersebut. Tuhan sungguh mau menyembuhkan anak wanita tersebut. Walaupun sebelum Yesus disalib, ia diutus terutama datang kepada bangsa Yahudi, tetapi Tuhan Yesus tetap membuat pengecualian untuk menolong semua yang datang dan percaya kepadanya. Misalnya, perwira di Kapernaum yang tertulis di Matius 8 ayat 10. Orang Samaria yang sakit kusta dan kembali untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ini dapat kita baca di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dan perempuan di perigi Samaria yang tertulis di Yohanes 4. Jelas sekali kasih Tuhan menjangkau semua kita manusia. Janganlah pernah membimbangkan kasih Tuhan. Walaupun Tuhan mengucapkan perkataan yang menguji wanita tersebut dengan mengatakan bahwa ia adalah anjing, adalah seperti anjing, tetapi Tuhan tetap bergerak dalam kasih-Nya, terutama kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ini dapat kita baca di Markus 9 ayat 23. Wanita ini mengasihi Tuhan, sehingga apapun yang dikatakan Tuhan, ia tetap merendahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa imannya besar. Dapat kita baca di Matius 15 ayat 28. Walaupun dikatakan anjing, wanita ini tetap menempatkan dirinya di bawah kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ia tidak bersungut-sungut atau mundur, tetapi ia tetap percaya kepada kasih Tuhan dan kepada kuasa Tuhan untuk menolong anaknya yang dikasihinya. Ia bertekun dalam meminta dengan percaya dan dengan rendah hati kepada Tuhan. Jadi wanita ini mengasihi Tuhan dan mengasihi anaknya, dan imannya bekerja oleh karena kasih. Maka kuasa Tuhan turun atas anaknya sehingga anaknya sembuh. Dapat kita baca di Markus 7 ayat 29 sampai 30. Kiranya sejak hari ini kita semua semakin bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Kita patuh dan percaya serta selalu merendahkan hati kepada Tuhan. Kita juga mengasihi sesama kita sebagaimana perintah Tuhan kepada kita. Marilah terus bertumbuh dalam kasih.
Lalu doa-doa iman kita selalu bekerja menurunkan kuasa Tuhan, bahkan mujizat Tuhan kepada kita. Amin.